Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد فإن الله عز وجل يقول في محكم التنزيل بعد العياذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Jamaah salat subuh masjid Jami yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kalinya marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tercurah terlimpah kepada semuanya. Di depan kita adalah nikmat Allah, belakang, kiri, kanan, atas, bawah kita tenggelam dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala, tapi kadang kita lupa dengan Allah. Setiap hari kita makan nikmat Allah, tapi kita lupa dengan pemberi rizki. Setiap hari mungkin kita dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi lupa dengan zat yang memberikan kebahagiaan kepada kita semuanya. Maka di antara bentuk su'ul adab kepada Allah, buruk adab kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala tetapi lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara orang yang paling hebat pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersyukur, orang yang paling banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda, "Inna afdhalal ibadi yaumal qiyamah al-hammadun." Inna afdhalal ibad, sesungguhnya hamba yang terbaik pada hari kiamat kelak adalah mereka yang berprestasi di dunia. Apa prestasinya? Al-hammadun, mereka yang banyak mengucapkan alhamdulillah. Maka perbanyak ucapan alhamdulillah, Pak. Ketika sedang tidak melakukan apa-apa, kalau kita nggak lagi baca Quran, kalau kita tidak sedang mengobrol dengan kawan kita, kalau kita tidak sedang dengar pengajian, maka di antara kalimat yang harus banyak kita ucapkan adalah alhamdulillah. Karena ucapan alhamdulillah adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika kita mengucapkan alhamdulillah, walhamdulillah tamlul mizan, ucapan alhamdulillah tamlaul mizan, yaitu bisa memenuhi timbangan amalan kita. Maka perbanyak ucapkan alhamdulillah. Banyak sekali nikmat yang harus kita syukuri dan kadang kita lupa untuk mensyukurinya. Salawat dan salam tercurah terlimpah kepada Rasulullah SAW dan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Ikhwan yasrakumullah, jamaah Masjid Jami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh kali ini, semoga subuh kita, salat subuh kita tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan amal kita pada hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan subuh kali ini kita akan menjelaskan sedikit tentang amalan-amalan di bulan haram, terutama yaitu di bulan Dzulhijjah. Sebelum masuk ke amalan-amalan, ikhwan fillah, sesungguhnya kita ini, hati kita ini lemah. Bahkan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lemah. Hati kita juga kadang lemah. Hati kita kadang lalai kalau nggak diingatkan oleh kawan, kalau nggak diingatkan oleh ustadz, oleh teman, kadang lalai. Lalai untuk ingat Allah Subhanahu wa taala, lalai untuk bersyukur, lalai untuk baca Quran, lalai untuk taat dan seterusnya. Ikhwan fillah, maka kita butuh sesuatu yang membuat kita itu kuat. Karena di hati kita ada huznun. Kadang di hati kita ada kesedihan.
tidak ada yang bisa menghilangkan kesedihan kecuali surur bima'rifatillah, kecuali dengan bahagia dengan mengetahui tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat seseorang bahagia di antaranya tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Fi qalbil insan qalqun, di dalam hati manusia juga ada kegelisahan, ada kegundahan. Maka tidak ada yang bisa menghilangkan kegundahan selain berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hati kita juga ada faqatun, kadang ada kesunyian. Kadang rasanya sepi, rasanya sunyi gitu. Ada ruang kosong di hati kita. Maka ikhwan sadaqakumullah, tidak ada yang bisa mengisi, memenuhi ruang kosong di hati kita, ruang sepi di hati kita kecuali mahabbatullah. Kecuali dengan cara mahabbatullah, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan dunia beserta isinya diberikan kepada seseorang, namun tidak ada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ruang kosong itu tidak akan pernah terpenuhi. Maka ikhwan sadaqakumullah, kita butuh yang namanya penguat. Kita butuh yang namanya tajdidul iman, yaitu memperbaharui keimanan kita. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengajak para sahabatnya, hallumu bina nu'minu sa'atan. Wahai para sahabat, ayo kita tingkatkan keimanan kita. Karena iman itu yazid wa yanqus. Futur itu bisa menimpa siapa saja. Futur bisa menimpa siapa saja, tidak hanya orang-orang yang baru hijrah, tapi bisa menimpa siapa saja, orang-orang yang sudah lama hijrah, bahkan bisa menimpa para ustadz, bisa menimpa para santri, laki-laki, perempuan bisa terkena futur. Futur tuh lemes, malas. Makanya ikhwan sadaqakumullah, futur tuh ada obatnya. Di antara obatnya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Futur ada ilad, lahu ilaj. Ilajuha ad-du'a. Di antara obat agar kita kembali semangat adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doanya adalah Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau minal ajzi wal kasal, yaitu dari sifat lemah, dari kelemahan. Lemah itu adalah tidak punya kemampuan untuk melakukan apa-apa. Wal kasal, kasal itu punya kemampuan akan tapi malas untuk bangkit, susah untuk bangkit. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dua sifat tadi, yaitu al-ajz wal kasal, yaitu sifat malas dan juga sifat lemah. Ikhwani fi nasallakumullah, maka kita butuh tajdidul iman. Di antara doa salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ibnu Mas'ud, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ini diantara doa Ibnu Mas'ud yang boleh juga kita praktekkan doa ini. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Tiga yang diminta oleh Ibnu Mas'ud. Allahumma, ya Allah, zidna, tambahkan untuk kami ya Allah, imanan, yaitu keimanan. Minta sama Allah agar selalu imannya ditambah. Karena iman itu yazid wa yanqus. Iman itu bisa nambah, bisa berkurang, bisa gede, besar segede gunung, amsalul jibal. Bahkan iman itu bisa turun, bisa hilang, bahkan bisa hilang sama sekali. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar ditambahkan terus keimanan. Allahumma zidna imanan, ya Allah, tambahkan untuk kami Allah, tambahkan untuk anak istri kami Allah. Allahumma zidna imanan wa yaqinan, tambahkan untuk kami imanan, yaitu keimanan, wa yaqinan, keyakinan, agar kami semakin yakin dengan agama ini ya Allah. Wa fiqhan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semakin paham dengan agama ini. Ikhwani fillah sadaqakumullah, kita ini lemah, kita banyak dosa, kita banyak kesalahan, maka Allah Subhanahu wa taala siapkan satu musim kebaikan. Allah siapkan satu musim kebaikan. Tadi di awal kita bacakan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna iddatas syuhuri indallah, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu 12. Jadi biar enggak bingung, Allah Subhanahu wa taala siapkan 12 bulan dalam setahun. Sebelum penciptaan langit dan bumi, di antara 12 bulan itu minha arba'atun hurum, yaitu ada bulan hurum. Hurum itu jamak dari haram.
Haram jama'nya hurum. Haram itu satu, hurum itu banyak. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu Allah Subhanahu wa taala khususkan pilih dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Haram itu artinya adalah suci. Haram itu artinya mulia. Asyhurul hurum, ada juga yang mengatakan adalah hurima fiha al-qital. Di 4 bulan ini Allah Subhanahu wa taala melarang untuk berperang bainan nas. Jadi peperangan diharamkan Allah Subhanahu wa taala di 4 bulan ini. Haramun bainan nas, yaitu ini rahmatun min Allah. Ini sebagai salah satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, hatta yusafiru wa yuhajju wa ya'tamiru, sehingga ketika enggak ada perang di 4 bulan itu, sehingga mudah untuk bersafar, mudah untuk haji atau mudah untuk umrah. Semoga jemaah kita yang berangkat haji pada tahun ini betul-betul menjadi haji yang mabrur, haji yang mabrur, diterima hajinya, dan juga nanti bisa kembali ke tanah air dalam kondisi selamat. Ikhwan dan saudarakumullah, minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan tadi ada 4 bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harramahu wa 'azzamahu, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mensucikan atau mengagungkan Al-Makkah Al-Mukarramah, makanya Makkah Al-Mukarramah dengan Madinah Munawwarah disebut haramain, yaitu 2 kota yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sholat di tempat itu, ibadah di tempat itu, ibadah yang di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ditampa level, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatun fi masjid hadza afdalu min alfi salatin fi ma siwah ila al-masjidil haram. Sekali salat di masjidku ini, di Masjid Nabawi, itu lebih bagus daripada salat 1000 kali salat daripada masjid-masjid yang lainnya, illa al-masjidil haram, kecuali Masjidil Haram. Jadi salat di Masjid Nabawi seperti lebih baik daripada 1000 kali. Salat subuh di Masjid Nabawi itu sama dengan salat subuh 1000 kali di Masjid Jami ini. Illal Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Wa salatun fi Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi ma siwah, itu lebih daripada 100.000 kali salat dibandingkan masjid-masjid yang lainnya. Maka ya saudarakumullah, semoga kita semua yang belum berangkat haji, belum berangkat umrah, belum menginjakan kakinya di tanah suci, ya, di tanah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga tahun depan atau tahun berikutnya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala berangkat ke sana. Kemudian begitu juga dengan waktu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya beribadah di bulan haram, di bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah ini pahalanya lebih gede dibandingkan ibadah di bulan-bulan yang lainnya. Dibandingkan di bulan-bulan yang lainnya. Apa 4 bulan itu? Yang pertama adalah Rajab, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sama Muharram. Salasun mutataliyat, ada 3 yang berturut-turut, yaitu bulan ke-11, bulan ke-12, sama bulan ke-1. 11, 12 dan bulan ke-1. Bulan ke-1 yaitu bulan Muharram, yang sendirian adalah bulan Rajab. Nah, ikhwan fillah, apa keistimewaan yaitu bulan Dzulhijjah? Ini sekarang kita di bulan Dzulqa'dah ini, mumpung masih Dzulqa'dah, agar kita siap-siap, ya, agar kita siap-siap tidak terlewat yaitu dengan bulan Dzulhijjah. Sekarang tanggal berapa Dzulqa'dahnya, Pak? 22 ya. Sekarang tanggal 22 Dzulqa'dah ya, sekitar sepekan lagi lah, sepekan lebih ya. Sepekan lebih kita akan memasuki itu bulan yang mulia, bulan yang luar biasa, yaitu bulan Dzulhijjah. Masya Allah, ikhwan fillah. Bulan Dzulhijjah, kata Nabi Muhammad SAW, di antara keutamaan Ashrul Awal min Dzulhijjah, itu 10 pertama, 10 awal bulan Dzulhijjah, kata Nabi SAW, afdalu ayyami dunya Ashrul Dzulhijjah, ay hadil ayyam. Kata Nabi SAW, hari terbaik dunia. Jadi hari terbaik dunia kita nanti akan berjumpa, insya Allah, semoga dipanjangkan usia kita Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berjumpa dengan apa? Dengan hari terbaik dunia. Afdalu ayyami dunya ayyamul ashar.
Hari terbaik dunia adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Hari yang paling istimewa, hari yang paling mulia, hari yang paling juara adalah Ayyamul Ashr min Dzulhijjah, 10 awal bulan Dzulhijjah. Kenapa ya Allah 10 awal bulan Dzulhijjah termasuk hari yang paling mulia? Para ulama mengatakan di antaranya adalah karena ijtama fihi ummahatul ibadat, karena berkumpul yaitu di 10 awal yaitu bulan Dzulhijjah, yaitu induk ibadah seperti as-shalah, was-siyam, was-sadaqah, wal-hajj wa ghairu dzalik. Terkumpul 4 ibadah yang gede, yaitu salat, puasa, sedekah dan juga haji, yang tidak ada di bulan-bulan yang lainnya. Maka ikhwan sadaqakumullah, bahkan dalam hadis Rasulullah SAW riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhil ayyam." Qalu ya Rasulullah, wal jihadu fi sabilillah? Qala wal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsi wa malihi falam yarji bidzalika min syai'. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin," tidak ada hari-hari, al-'amalu shalihu fiha, yaitu amal saleh yang dilakukan di hari-hari ini, ahabbu ila Allah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min hadhil ayyam. Ada amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amal soleh yang lainnya ini nggak bisa mengalahkan amal soleh yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Qaulu ya Rasulullah, wal jihadu fi sabilillah. Wahai Rasulullah, bagaimana dengan jihad fi sabilillah yang merupakan dirwatus sanamil Islam, yaitu puncak agama Islam? Wal jihadu fi sabilillah, jihad juga nggak bisa mengalahkan yaitu pahala beramal soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kata Nabi, illa rajulun kharaja bi nafsi wa malihi falam yarji bidzalika min syai', kecuali seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, misalkan ke Palestina atau ke mana gitu, di tempat perang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, membawa hartanya, kemudian falam yarji bidzalika min syai', kemudian dia tidak kembali dengan hartanya, tidak kembali dengan jiwanya, alias mati syahid. Maka kalau mati syahid kemudian membawa harta, maka ini amalan yang mulia. Ikhwan fillah, berarti apa? Amal soleh yang dilakukan oleh seseorang, apapun amal soleh yang dilakukan oleh seseorang, ini pahalanya melebihi pahala jihad. 10 awal bulan Dzulhijjah ini, ikhwan fillah, kenapa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya ada 2 hari yang dahsyat juga, yaitu yaumut ta'si wa yaumul ashir, yaitu hari ke-9 dan juga hari ke-10. Hari ke-9 adalah yaumul arafah, yaitu hari Arafah. Orang-orang wukuf di Arafah, dan kita yang tidak berangkat yaitu puasa Arafah. Kemudian yaumul ashir, yaitu hari yang ke-10 adalah Idul Adha atau Yaumun Nahar, yaitu hari berkurban. Ini menjadikan apa? Sehingga Nabi Muhammad SAW mengatakan, afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr. Hari terbaik dunia adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Para ulama mengatakan, mana yang terbaik? 10 akhir Ramadan dengan 10 awal bulan Dzulhijjah. Syekh Shalih Fauzan mengatakan bahwasanya 10 awal siang, ya, 10 awal siang bulan Dzulhijjah siangnya itu lebih baik daripada 10 akhir siang Ramadan. Dan 10 malam awal bulan Dzulhijjah atau 10 malam akhir Ramadan itu lebih baik daripada 10 awal malam bulan Dzulhijjah. Jadi ini merupakan afdalu ayyamid dunya, jadi siangnya ya. Yang hebat di sini adalah siangnya. Jadi untuk bulan Dzulhijjah ini yang hebat adalah siangnya. Maka siang gunakan waktu sebaiknya untuk melakukan amal-amal soleh. Ikhwan dan sadaqakumullah, lalu apa amal soleh yang harus kita lakukan untuk mengisi yaitu nanti di 10 awal bulan Dzulhijjah? Yang pertama, ikhwan sadaqakumullah, adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting nih, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa taubat? Karena ketika taubat digandeng dengan amal soleh, itu menjadi sebuah kunci kesuksesan yang dahsyat. Taubat digandeng dengan amal soleh itu dahsyat banget. Misalkan taubat digandeng dengan baca Quran, itu dahsyat. Taubat digandeng dengan sholat malam, Masya Allah, itu luar biasa. Taubat digandeng dengan amal-amal soleh yang lain, itu luar biasa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa amma man taba wa amana wa amila shalihan fa'asa ulaika yakunu minal muflihin. Dalam surah Qasas Allah berfirman bahwa barang siapa fa amma man taba,
siapapun yang bertaubat, wa amana dan tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amila shalihan dan beramal saleh, maka orang ini pasti akan menjadi orang-orang yang sukses. Jadi taubat dulu, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis, kenapa iblis akhirnya nanti masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Karena dia nggak mau bertobat. Iblis bikin kesalahan, nggak mau sujud kepada Adam. Dia nggak mau bertobat. Dia nggak mau. Yang namanya taubat itu intiqal min ahwal al-madhmumah ila al-ahwal al-mahmudah, yaitu berpindah dari zona buruk, kondisi buruk, amalan buruk kepada amalan yang baik. Iblis itu nggak mau berubah. Iblis nggak mau pindah haluan dari keburukan menuju kebaikan, nggak mau. Tapi Nabi Adam mau mengakui kesalahannya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sehingga Nabi Adam dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa kembali ke surga. Ikhwan nasyarakumullah, setiap kita pasti pernah melakukan kesalahan. Karena dosa itu seperti apa? Seperti pintu. Kita pernah masuk ke pintu itu. Dosa itu seperti lautan atau seperti kolam renang. Kita pernah berenang di kolam renang itu. Maka ikhwan nasyarakumullah, amalan terbaik dan amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya apa? Kenapa ada taubat? Disyariatkan taubat oleh Allah Subhanahu wa taala agar orang yang melakukan dosa itu bisa optimis. Oh, dosa itu bisa diampuni. Optimis tuh, dia bisa menghentikan dosanya. Andaikan Allah Subhanahu wa taala tidak membuka pintu taubat, andaikan nggak ada pintu taubat nih, orang melakukan dosa kecil besar pasti masuk neraka jadinya. Bila tidak ada pintu taubat, maka orang yang melakukan kesalahan masuk neraka. Kalau pemahaman orang seperti ini nih, nggak ada nih pintu taubat nih, maka ikhwan saudaraku akan kacau dunia. Gimana kacau? Aku udah kadung nih melakukan kesalahan. Sudah kadung melakukan kesalahan, udah sekalian bikin kesalahan yang banyak, toh ujung-ujungnya masuk neraka. Tapi ikhwan saudarakumullah, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat. Dibuka pintu taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama nyawa tidak ditenggorokan, selama matahari tidak terbit dari sebelah barat, maka pintu taubat masih dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan tunda-tunda taubat. Ketika kita tunda-tunda taubat, kesempatan taubat semakin menipis. Karena waktu kita ini berkurang, usia kita terus berkurang. Maka inna sadakumullah, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Hasan al-Basri, di antara min syuruti taubah, di antara syarat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah nadmun fil qalbi wa istighfarun bil lisan wa tarkun bil jawarih. Kemudian wal azmu alla ya'udu abadan. Jadi di antara syarat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah nadmun bil qalbi, nyesal di hati. Ya, nyesal di hati. Kita pernah melakukan kesalahan apa nih? Nyesal, sesali itu di hati. Sesali di hati. Kemudian apa? Yang kedua, wa istighfar bil lisan. Beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan. Kemudian wa tarkun bil arkan. Kemudian meninggalkan dosa-dosa keburukan yang kita lakukan, yaitu dengan anggota tubuh kita. Ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat. Kapanpun kita taubat, maka Allah akan menerima taubat. Itu yang pertama. Yang pertama adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ikhwan fillah, di antara amalan yang bisa kita lakukan yaitu di 10 awal bulan Dzulhijjah, selain bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir. Ya, banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu, zikir di 10 awal bulan Dzulhijjah ada zikir yang mutlak, yaitu mulai dari tanggal 1 nanti, tanggal 1 sampai tanggal 10. Itu bisa zikir seperti zikir apa? Takbiran gitu, seperti takbiran. Ada namanya takbir mutlak. Takbir mutlak itu ya kapan saja. Mulai dari 10 awal, mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 atau bahkan sampai ya tanggal 10 ya, sampai tanggal 10. Kemudian ada sampai tanggal 9 ada takbir namanya takbir muqayyad.
ya takbir muqayyad, yaitu yang terikat dengan waktu sholat. Ya, yang terikat dengan waktu sholat untuk Idul Adha ini, ya nanti ketika hari raya, setelah sholat, setiap setelah sholat itu kita bertakbir. Ma'irasadakumullah, maka amalan yang penting sekali di antara syiar, ya syiar 10 awal bulan Dzulhijjah adalah banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak mengucapkan misalkan alhamdulillah, astagfirullah, gitu kan. La ilaha illallah. Banyak-banyak mengucapkan itu. Banyak-banyak hubungkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Dzulhijjah ini ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 awal bulan Dzulhijjah, maka amalannya lebih dahsyat daripada jihad. Lebih dahsyat daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Gunakan waktu untuk berzikir. Di antara kalimat yang memberatkan timbangan, kalimatani khafifatani 'al lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani lirrahman, subhanallah bihamdi, subhanallahal azim. Subhanallah bihamdi, subhanallahal azim. Ada dua kalimat yang ringan di bibir, kemudian berat di timbangan, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Rahman, adalah subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Coba Pak, baca dulu Pak ini Pak. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Jadi ini dua kalimat yang memberatkan timbangan dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Nanti banyak-banyak tuh nanti ketika di 10 awal bulan Dzulhijjah itu banyak-banyak zikir itu. Ya, selain la ilaha illallah, selain tahlil, tahmid, tasbih, di antaranya itu. Atau di antara zikir yang lainnya ikhwan fillah, di antara zikir yang lainnya adalah baca Quran. Perbanyak baca Quran, mungkin bisa Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin bisa ngatur strategi. Karena bacaan Quran kita setiap satu ayat yang lebih dahsyat daripada pahala jihad, gitu ya. Lebih dahsyat daripada pahala jihad. Mungkin bisa ngatur strategi. Selama 10 hari misalkan 1 juz, atau 10 hari 10 juz, gitu ya. 10 hari 10 juz, sehingga amal soleh kita ini luar biasa ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sampaikan bahwasanya ketika Bapak Ibu sekalian ini rajin baca Quran, sejatinya hubungan dengan malaikat itu dekat banget. Orang yang baca Quran itu irtabata bil malaika. Quran itu sangat erat hubungannya dengan para malaikat. Pernah suatu kita yang Usaid bin Hudair itu membaca Al-Quran di malam hari. Kemudian ketika baca Quran di malam hari, yang zilu an-nur minas sama, yaitu turun cahaya dari langit mendekati dirinya ketika dia baca Quran. Kemudian pagi-paginya mengadu kepada Rasulullah SAW. Lalu kata Nabi Muhammad SAW, hadhihi al-malaikah tanazzalat li qira'atik. Hadhihi al-malaikah, ini adalah para malaikat. Cahaya itu adalah malaikat, tanazzalat li qira'atik. Mereka turun untuk mendengarkan bacaanmu. Jadi khonasarakumullah, para malaikat suka dengan bacaan Quran kita. Bahkan dalam hadis yang lain, ya, dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya malaikat itu bahkan saking cintai dengan Quran, bahkan malaikat itu meletakkan bibirnya itu dekat di depan bibir orang yang baca Quran, sehingga ketika orang baca Quran itu langsung kayak ditelan tuh Quran itu. Sangat cinta dengan Quran para malaikat. Maka Masya Allah nih, di Jami ini Masya Allah banyak ibu-ibu yang rajin baca Quran, alhamdulillah, sampai syuruk. Ini udah kebiasaan yang bertahun-tahun, Masya Allah, di sini tuh kebiasaan bertahun-tahun baca Quran. Bapak-bapak juga ada sebagian yang rajin baca Quran sampai waktu syuruk, dan itu sudah bertahun-tahun. Ingat Pak Ibu yang baca Quran, Masya Allah, Bapak Ibu sekali ini telah melakukan amalan yang luar biasa, dekat dengan malaikat. Jadi malaikat itu turun dengarkan bacaan kita. Ketika kita baca juz amma, itu malaikat dengar bacaan kita. Masya Allah. Ikhwan fillah. Kemudian di antara amalan yang harus kita lakukan, yaitu di 10 awal bulan Dzulhijjah, adalah bersedekah. Amalan yang kita lakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah adalah bersedekah. Banyak-banyak sedekah. Jadi sedekah pada hari ini, yaitu pada di 10 awal bulan Dzulhijjah ini, lebih baik daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah itu bisa mengobati penyakit badan dan juga bisa mengobati penyakit hati. Suatu ketika ada orang yang datang kepada Ibnul Mubarak mengadukan tentang apa?
Dia mengadukan tentang sakit yang ada di lututnya. Jadi lututnya itu udah 7 tahun sakit, keluar nanah, nggak berhenti udah 7 tahun keluar nanah. Kata orang ini, saya udah datang ke dokter, bukan dokter, saya udah datang ke tabib-tabib, para tabib-tabib, saya udah datang ke tabib-tabib, diobati dengan berbagai macam obat, nggak sembuh-sembuh. Satu lutut keluar darah atau keluar qorhah, yaitu keluar nanah selama 7 tahun. Kemudian kata Ibnul Mubarak, idhab, kata dia, kamu pergi, fakhfur bi'ran, kamu pergi, kemudian gali lubang atau gali sumur di satu tempat, satu daerah yang mana daerah itu membutuhkan air. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ketika engkau mau melakukan ini, yaitu menggali sumur ya di tempat orang-orang yang kesusahan air, semoga nanti akan keluar mata air di situ dan Allah Subhanahu wa taala menghentikan nanahmu, menghentikan darahmu yang keluar dari tengkuknya itu. Ikhwan sadaqakumullah, fa fa'ala dzalika rajul. Akhirnya laki-laki ini melaksanakan, jadi betul dia bikin sumur. Akhirnya apa, ikhwan sadaqakumullah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, fa bari'a bi idznillah. Jadi lutut yang keluar nanah selama 7 tahun itu berhenti dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Asbab dia sedekah bisa mengobati penyakit badan. Kemudian ikhwan sadaqakumullah, tidak hanya penyakit badan ketika kita bersedekah. Ketika kita bersedekah bisa juga mengobati penyakit hati. Di antara penyakit hati adalah keras hati. Hati itu keras. Ketika dengar Quran nggak pernah menangis. Ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala nggak pernah bergetar. Nggak suka dengar baca Quran, sukanya dengar musik, nyanyian. Keras hatinya, tidak pernah tersentuh hatinya. Apa kata Rasulullah SAW? Maukah engkau agar hatimu menjadi lunak? Maukah engkau agar hatimu menjadi lembut, tidak keras membatu? Lalu apa kata Rasulullah SAW? At'imil miskin wamsah ra'sal yatim. Kata Nabi SAW, at'imil miskin, kasih makan tuh orang-orang miskin, memberi makan orang miskin. Kemudian wamsah ra'sal yatim, kemudian usap-usap kepala anak yatim. Itu akan membuat hatimu yang keras itu, keras membatu, susah menangis. Mungkin udah 20 tahun gak pernah menangis karena Allah Subhanahu wa taala, karena saking banyaknya dosa. Di antara obat untuk melunakkan hati adalah bersedekah. Pernah dengar ada video pendek Dr. Zaidul Akbar itu menceritakan tentang bahwasanya kita itu jangan pelit untuk sedekah makanan, ya, jangan pelit untuk sedekah makanan. Kalau bisa kita tuh mentraktir, jangan nunggu ditraktir terus. Kadang ada orang tipenya pengen ditraktir aja kan, lambat-lambat dia bayarnya. Nah, ingat sadaqakumullah, kata Dr. Zaidul Akbar, apa yang kita makan itu, makanan yang dimakan oleh seseorang maka akan berubah menjadi dagingnya, berubah menjadi darahnya, kemudian berubah menjadi ototnya dan sebagainya, dibuang. Intinya menjadi bagian dari tubuh orang itu. Ketika kita ngasih makan orang soleh, gitu ya. Ketika kita ngasih makan orang soleh, maka ikhwan sadaqah, amal soleh yang dilakukan oleh orang yang kita kasih makan itu menjadi apa? Tabungan pahala kita. Nah, di sini ada pondok jami nih, ada pondok jami Hufaz nih, para santri kita, masya Allah nih, tiap hari baca Quran, tiap hari murojaah. Maka sedekah yang diberikan oleh ibu bapak sekalian, masya Allah, ini akan menjadikan apa? Timbangan pahala buat bapak ibu sekalian. Anak-anak sholat, santri murojaah, santri menghafal Quran selama setahun, 2 tahun, bahkan ini udah puluhan tahun nih. Maka itu akan menjadi apa? Menjadi bagian amal jariah bapak ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan sadaqakumullah, di antara amalan yang bisa kita lakukan yaitu di 10 awal bulan Dzulhijjah adalah berkurban. Nah, ini memang bagi orang-orang yang mampu, ya, adalah berkurban. Kata Rasulullah SAW, tidak ada amalan yang lebih dahsyat yaumun nahri, yaitu di hari berkurban, ihraqid dam, yaitu dengan mengalirkan darah, yaitu darah binatang kurban. Maka bagi kita yang mampu, ada kecukupan harta, silahkan berkurban. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan ketika kita nggak punya uang dan kita mampu nanti untuk membayar di kemudian hari, maka boleh ngutang
Ya, boleh ngutang dulu untuk berkurban, tapi mampu, yakin nih mampu untuk bisa membayar. Boleh ngutang saking dahsyat itu berkurban. Ihraqud dam, karena likulli syaratin hasanah. Setiap satu helai bulu yang ada yang nempel yaitu di tubuh hewan itu, di badan hewan itu menjadi satu kebaikan buat kita semuanya. Ikhwan nasrakumullah. Kemudian di antara hal yang harus kita lakukan yaitu di 10 awal bulan Dzulhijjah adalah banyak sujud. Ya, banyak sujud. Karena di antara hikmah bulan kurban adalah kita harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sujud, karena waktu yang paling dekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala adalah di waktu sujud. Kondisi yang paling dekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala waktu sujud. Makanya wasjud waqtarib, sujudlah dan mendekatlah. Apa kata Nabi, aqrabu ma yakunul abdu bainahu wa bain rabbih wa huwa sajidun fajtahidu fi du'a. Ketika sujud adalah waktu yang paling dahsyat, paling dekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang sahabat mulia ketika ditawarkan minta kepada Nabi Muhammad SAW, silakan minta, kamu minta apa? Nanti akan aku usahakan. Lalu kata sahabat Rabi'ah bin Malik atau Al-Aslami, beliau mengatakan, saya memohon kepada engkau atau kepada Allah Subhanahu wa taala agar aku nanti bisa menemanimu yaitu di surga. Karena Nabi Muhammad SAW jadi manusia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad. Manusia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar bisa dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "A'inni 'ala nafsika bikasratis sujud." A'inni 'ala nafsika bikasratis sujud. A'inni 'ala nafsika. Bantu aku untuk mewujudkan keinginanmu, cita-citamu bikasratis sujud, dengan banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbanyak sujud. Ketika kita memperbanyak sujud, maka Allah Subhanahu akan memudahkan segala urusan kita. Perbanyak sujud, nikmati sujud-sujud kita. Banyak orang-orang yang sehat nggak bisa sujud, nggak bisa menikmati sujud. Nikmati sujud itu. Nikmati, rasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh-sungguhlah berdoa kepada Allah Subhanahu di waktu sujud. Karena para nabi merasakan bahwasanya Allah itu sangat dekat. Ya. Para nabi itu merasakan Allah sangat dekat. Jadi ketika kita merasa Allah itu sangat dekat, ikhwan fillah, maka kita akan dekat dengan Allah. Kita akan dekat dengan masjid. Kita lebih mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak ngerti tentang Allah, maka jauh dari masjid, jauh dari syukur, jauh dari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus merasakan kedekatan dengan Allah ketika ditelan oleh ikan paus yang berada di tempat yang sangat jauh, di dasar bumi yang paling jauh. Dia merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu wa najaynal gham wa kadzalika nanjil mu'minin. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan doanya, akhirnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun di tempat yang sangat jauh. Karena bagi Allah bumi itu dekat bagi Allah. Bumi ciptaan Allah, langit ciptaan Allah, semua berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan hujan, Allah beri hidayah manusia, Allah beri kita makan, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang jauh bagi Allah. Tidak ada yang tidak terdengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam juga merasakan betapa dia merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah pun Nabi Ibrahim merasa Allah itu dekat. Jadi ketika dalam kondisi yang sangat kritis, Nabi Ibrahim diponis untuk dibakar oleh sang raja. Qalu harriquhu wansuru ahlikum in kuntum fa'ilin. Bakar Ibrahim. Intinya bakar Ibrahim. Kemudian ikhwan sadaqakumullah, Nabi Ibrahim tenang aja. Ketika diikat, ketika dilemparkan dengan manjani, ya, ketika dilemparkan dengan manjani, Nabi Ibrahim diam, tenang saja. Dia hanya mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang rasulullah, sebelum Nabi Ibrahim terjatuh, jadi pertolongan Allah lebih cepat. Lebih cepat daripada Nabi Ibrahim sebelum jatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada seluruh api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin, wassalaman, dan keselamatan bagi Ibrahim. Akhirnya sadaqallahu, api yang panas tidak membuat Nabi Ibrahim terbakar, bahkan wassalaman,
api yang panas itu salaman menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu kayak di tempat mana gitu, enak gitu, nyaman aja ketika dibakar dengan kobaran api yang sangat besar itu. Ikhwan fillah. Terakhir juga begitu juga Nabi Muhammad SAW merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Idul Kurban atau hari kurban itu adalah kita merasa hubungan kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita harus mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika orang-orang kafir mencari Nabi Muhammad SAW dan juga Abu Bakar dan sudah mendekati yaitu persembuhan Rasulullah SAW, saat itu kata Abu Bakar, andaikan mereka mau melihat ke bawah, la ro'ana, pasti mereka akan melihat kita. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, beliau sangat yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, la tahzan, innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, la tahzan, janganlah kau bersedih, innallaha ma'ana, sungguh Allah Subhanahu Wa Taala bersama kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sejatinya seluruh amal soleh, apapun amal soleh yang dilakukan oleh seseorang yaitu di hari di 10 awal bulan Dzulhijjah, maka pahalanya lebih dahsyat daripada jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan lupa itu di tanggal 9 nanti yaitu ada puasa Arafah. Nah, puasa di bulan 10 awal bulan Dzulhijjah itu para ulama mengatakan bahwa sabata an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 9 hari. Jadi tidak hanya puasa Arafah saja. Jadi Rasul juga pernah puasa 9 hari. Jadi dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, karena tanggal 10-nya itu hari Idul Adha, hari raya, itu bisa berpuasa. Jadi bisa berpuasa, caranya bisa puasa selama 9 hari, sejak tanggal 1 sampai nanti tanggal 9 ya, sampai tanggal 9 itu bisa puasa. Masya Allah, puasa pahalanya luar biasa. Kalau kita rajin puasa, maka kita akan dicatat, didaftarkan, nama kita sudah terdaftar di daftar orang-orang yang bisa masuk ke dalam surga, pintunya Ar-Rayyan. Di situ ada keistimewaan yang luar biasa, hanya dimasuki oleh orang-orang yang puasa. Maka semoga nanti ketika kita bisa puasa, kalau nggak bisa puasa 9 hari, ya minimal puasa di hari Arafah itu. Minimal puasa di hari Arafah. Apa kata Rasulullah SAW? Saumu yaumi Arafah ahtasibu Allah azza wa jalla ayyukaffira sanah allati qablahu wa sanah allati ba'dahu. Yaitu puasa Arafah bisa menghapus dosa yaitu 2 tahun. Setahun sebelumnya sama setahun setelahnya. Kata Imam Nawawi adalah adz-dzunub as-saghair, yaitu dosa-dosa kecil. Yang dihapus 2 tahun itu adalah dosa-dosa kecil. Kalau nggak ada dosa-dosa kecil, yang ada dosa besar, maka dosa besarnya takhfif anil kabair. Maka dosa besarnya diperingan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosanya. Kalau dosa besarnya nggak ada, maka raf'un darajatihi, maka bisa mengangkat derajat level seseorang itu. Ikhwan fillah, intinya perbanyak amal soleh, siapkan dari sekarang untuk menyambut 10 awal bulan Dzulhijjah. Jadi sambut 10 awal bulan Dzulhijjah sebagaimana kita juga bisa menyambut dengan seperti kita menyambut bulan suci Ramadan. Banyak-banyak beribadah terutama di siang hari, dan boleh juga banyak beribadah yaitu di malam hari. Ikhwan fillah, ini yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah dan silap. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik, beri hidayah kepada kita semuanya. Hidayah terus ditancapkan oleh Allah Subhanahu di hati kita sampai kita meninggal dunia, karena nikmat yang paling besar adalah nikmatul hidayah, itu nikmat hidayah. Dan doa terbaik adalah doa ihdinas siratal mustaqim. Doa terbaik maka ketika dalam Al-Fatihah, ketika imam baca Al-Fatihah atau ketika kita baca Al-Fatihah, pasti ihdinas siratal mustaqim, betul-betul minta sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu memberikan hidayah kepada kita, karena kita butuh hidayah melebihi kebutuhan kita kepada makanan dan minuman, bahkan kepada udara untuk kita bernapas. Ikhwan fillah, ini kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah silap. Kita akhiri dengan doa hamdalah dan doa kifat majlis. Alhamdulillah subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.